Kementerian Pertanian kembali membuka izin impor sapi perah setelah 26 tahun dibekukan. Menyusul adanya protes mandi susu dari para peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi protes peternak sapi perah yang terjadi di wilayah Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian khusus pemerintah. Kebijakan pembatasan kuota susu lokal oleh industri pengolahan susu sebenarnya juga bukan tanpa alasan, karena adanya standar kualitas yang harus dipenuhi para peternak sapi perah. Gabung Koperasi Susu Indonesia melihat aksi demo yang dilakukan para peternak sapi perah sebagai bentuk rasa khawatir produksi susu mereka tidak terserap secara maksimal. Kami melihat ini adalah aspirasi dari para peternak sapi perah. Mereka kan ingin menambah sekarang dengan programnya makan bergizi gratis, yang salah satunya adalah susu. Nah, mereka ini semangat nih, mau menambah sapi, mau menambah produksi, tapi ada ketakutan juga diterima nggak ya susunya, diserap semua nggak susunya, sehingga mereka adakan aksi. Ini adalah akan dibuat PLPres, peraturan presiden yang mengharuskan industri pengolahan susu menerima susu seluruhnya dari peternak sapi perah rakyat. Dan tentu saja ini adalah dengan kualitas yang disepakati. Menyusul adanya aksi protes para peternak sapi perah, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Peternakan bersama Gabungan Koperasi Susu Indonesia dan para pelaku industri pengolahan susu mendatangi peternak susu sapi se-Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan. Menteri Pertanian berjanji mempermudah regulasi bagi peternak untuk mengimpor sapi perah sebagai langkah meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Bahwa industri wajib menyerap produksi berapapun produksi dalam negeri harus diserap. Mau impor sapi perah kemudian dibagikan kepada peternak sapi perah. Kalau hari ini izinnya dimasukkan hari ini kami tanda tangan. Dan tidak ada tidak ada macam-macam. Usai pertemuan disepakati pemerintah membuka kembali izin impor sapi dan negara penghasil sapi perah. Izin diberikan setelah 26 tahun dibekukan. Hal ini disebut baik pengusaha industri pengolahan susu. Gagasan itu dan dibukanya keran untuk impor sapi perah itu sangat luar biasa bagusnya untuk industri ini. Kalau kami sendiri dari Diamond, kita sudah menyerap susu dari peternak itu sejak tahun 90-an, dari ratusan liter ke sekarang ratusan ton. Kebutuhan susu sapi segar Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 4,7 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu mencukupi 1 juta ton atau sekitar 21% dari total kebutuhan susu segar nasional. Sementara 79% sisanya dipenuhi dari impor. Hal ini tak lepas dari jumlah populasi sapi perah yang juga kian menurun tiap tahunnya, terutama pasca penyakit mulut dan kuku atau PMK yang merebak pada 2022. Adanya program bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto akan membuat kebutuhan susu semakin besar. Kementerian Pertanian berencana mengimpor 1 juta sapi perah dalam 5 tahun ke depan pada 2025 hingga 2029 untuk memenuhi kebutuhan susu segar dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis. Rencana ini dituangkannya dalam peta jalan pemenuhan susu segar nasional 2025-2029. Walau begitu, ada hal yang jadi pertimbangan, yakni memelihara sapi perah impor di Indonesia. Biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan pemelihara sapi perah di luar negeri sana. Ahmad Faris melaporkan untuk NET.